Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube RT001. Kali ini saya kembali bersama dengan salah satu teman ngobrol kita. Beliau ini termasuk salah satu rekan kerja, satu tempat kerja, satu kantor. Hanya saja beda ruangan ya, beda bidang. Jadi supaya kawan-kawan juga tahu siapa beliau, alangkah lebih baiknya kita persilahkan teman yang di sebelah saya ini untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Eka Ramadhani, biasa dipanggil di tempat kerja Mega. Saya di sini juga sebagai baru kenal juga sih sama Hamdi, cuma sudah seperti keluarga sendiri. Jadi hari ini kita mau apa? Jadi sebetulnya dari semalam Mega bertanya-tanya apa yang kita obrolkan sebetulnya. Karena kalau bagi saya itu kalau kita ngobrol itu tidak perlu kita konsepkan Ya, atau pertanyaannya tidak perlu kita atur. Ya mengalir aja gitu. Karena supaya lebih natural, tidak dibuat-buat. Jadi sebetulnya Mega, kenapa saya ngajak Mega ngobrol? Karena kalau kita lihat hari ini kan memang khususnya di tempat kita kerja itu banyak anak-anak muda, baik itu laki-laki ataupun perempuan yang seusia dengan kita atau bahkan lebih muda ataupun lebih tua, mereka belum menikah. Kemudian di tempat kita kerja itu kebanyakan orang-orang tua yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Tentu kan kalau kita melihat kedua kalangan ini, tentu kan ada kebiasaan-kebiasaan ataupun kebutuhan hidup yang berbeda. Nah, makanya kenapa hari ini saya ngajak Mega ngobrol, karena kita ingin membahas satu hal yang memang berkaitan erat dengan kita nih pemuda. Entah itu bicara tentang kebutuhan anak muda, bicara tentang gaya hidup, bicara tentang kebiasaan hidup dan lain sebagainya. Gitu loh. Jadi perlu Mega tahu juga nih, kalau saya menyebutnya itu penonton-penonton ataupun pengikut-pengikut dari channel YouTube RT001 itu sebagai warga RT001. Jadi saya menyampainya sebagai warga. Nah, untuk yang pertama dulu kita pembukaan kan. Kalau boleh tahu, berapa usia Mega? usia sekarang 24. 24 tahun. Iya. Berarti lahir bulan Bulan Januari 99. 9. Oh, berarti beda 12 bulan juga dengan saya. Saya itu bulan 12 tahun 99. Jadi kalau sekarang tuh masih umur 23. Jadi lebih tua Mega. Nah, sebetulnya manggil dia itu Kak, ya, karena tak boleh manggil Mega. Cuma karena kebiasaan kita nganggap kawan, anggap sebagai rekan kerja, udah manggilnya cukup pakai nama aja kan gitu. Pertama lah Mega, itu pertanyaan pembuka. Untuk seusia kita, bekerja itu sebetulnya karena tuntutan, karena kepengen aja iseng-iseng, atau udah ngerasa kita punya tanggung jawab untuk mencari nafkah. Sama cuman. Kalau untuk pribadi Mega lah, kalau untuk bekerja saat ini tuh macam karena kita udah dewasa, jadi kita tuh punya tanggung jawab sendiri untuk biaya hidup sendiri. Jadi dari tamat sekolah SMA pun cuman 3 bulan pun langsung kerja gitu. Jadi kalau kita tuh tak kerja untuk menghasilkan duit sendiri tuh lebih bahagia daripada minta sama orang tua sih. Gitu. Nah, kira-kira ketika Mega kerja nih, gaji yang bagi kita nih nominalnya cukup lah ya, cukup makan lah ya. Kira-kira itu digunakan untuk apa aja? Kalau untuk gaji kita saat ini, kalau untuk perempuan sih pribadi itu kurang cukup sih. Cuman
cuma dicukup-cukupkan, apalagi Dicukup-cukupkan. kalau apa jarak dari rumah Mega ke tempat kerja tuh jauh, 20 kilo kan. Sama lah kita kurang lebih kita. Jadi untuk biaya minyak aja mungkin 400-an, jadi sisanya tinggal berapa lagi, belum lagi skincare, belum lagi nak jalan-jalan lagi kan. Jadi dicukup-cukupkan aja. Jadi kalau untuk bagi untuk orang tua palingan kasih makan aja. Makan aja ya. Jajan-jajan kayak gitu aja sih. Satu nih, tadi yang menarik kan kalau yang memang tidak lepas dari perempuan nih kan skincare itu. Itu kira-kira sebulan tuh habis berapa untuk itu? Kalau untuk biaya perawatan tuh? Kalau perawatan sih kalau Mega 300-an. 300-an satu bulan? Iya, 1 bulan. Bisa sebutkan tak itu apa aja? Itu skincare macam untuk krim malam, toner, apa tuh serum, terus pencuci muka, sabun mandi. Kalau perempuan tak mungkin cuma pakai sabun mandi, pasti ada lulurnya, ada ini, ada itu, banyak lah pokoknya. Apalagi lipstick, kalau lipstick pasti cewek di mana-mana lah, apalagi untuk warga 01 kan, pasti yang cewek-ceweknya lipstick tak mungkin ada satu aja, pasti ada macam-macam warna. Setiap kegiatan pasti warna beda-beda. Bahkan ada kadang dia yang tergantung warna pakaian. Yes. Iya kan? Tak mungkin kalau kita pergi ke acara misalnya anak muda pakai lipstick yang merah betul. Itu kan kayak emak-emak kan. Jadi kita harus sesuaikan juga gitu. Sesuaikan kita nak kemana, kemudian pakainya macam mana ya tak? Terus skincare 300, 400 minyak, skincare 300. Sisa dia. Sebetulnya kalau kita hitung-hitung tak cukup. Tapi macam mana bisa cukup barang itu? Mungkin karena kita dah lama untuk kelola keuangan itu, jadi kita tuh tahu apa sisa uang tuh kita nak buat apa aja gitu. Jadi makanya tiap bulan tuh cukup gitu. Cukup ya, tapi memang tidak ada yang bisa disisihkan untuk mungkin ditabung. Kalau untuk nabung untuk gaji segini kayaknya tak ada. Kecuali dapat tambahan dari kerja yang lain. Kalau tambahan lain mungkin bisa lah. Itu pun palingan untuk seminggu aja tabung deh, itu seminggu lagi dipakai gitu. Kayaknya seperti itu ya. Itu untuk Mega, perempuan yang usianya 24 tahun ya. Kalau boleh tahu nih, Mega udah nikah atau belum? Belum nikah. Udah tunangan? Kalau tunangan sudah. Tunangan udah. Berarti tak lama lagi nikah? Iya. Kapan kira-kira nikahnya? Kalau perkiraan sih bulan 12. Bulan 12 ini. Tahun 2023? Iya. Berarti ini bulan 7? Bulan 7. Berarti sekitar 5 bulanan. 5 bulan lagi. Ya kita doakan mudah-mudahan sampai ke sana kan. Amin. Gitu. Tentu kan nanti ketika dia sampai ke sana kan insya Allah biaya-biaya badan di perawatan ada yang biayai. Ya tak? Yes. Cuman kalau untuk cewek seperti kita yang dah biasa kerja, pasti walaupun ada yang biaya, tapi kalau untuk duit sendiri tuh kita lebih bahagia sih. Iya. Kayak ada apresiasi untuk diri sendiri gitu kalau kita tuh bisa gitu. Jadi mungkin tak bergantung sama suami. Iya. Gitu. Kan kalau untuk kerja sekarang ini kan takutnya nanti ke depannya entah suami tuh kenapa atau kenapa, kita ada pegangan untuk ke depan sih kalau justru malah kalau kita kerja sendiri mungkin bisa ditabung ya. Iya. Jadi biaya makan, biaya minyak motor mungkin ada yang biayai. Gaji kita untuk kita sendiri, nak kita tabung kan, nak kita jajan kayak tak? Iya. Ya kan? Atau ada apa ya? Mungkin ada kepikiran kalau udah nikah nanti pindah tempat atau pengen berhenti kerja? Kalau untuk berhenti kerja itu tidak lah, karena kita untuk sekolah nih, apalagi untuk cewek S1 tak mungkin di rumah aja gitu kan. Jadi sisi aja sekolah gitu, walaupun gaji kecil, setidaknya kita tuh punya pegangan untuk pendidikan kita lah gitu kan. Jadi tak sia-sia gitu. Jadi kalau untuk berhenti kerja tidak. Tidak. Berarti masih tetap di sini ya? Walaupun untuk karena kalau nikah pasti kita fokus agak ke keluarga sedikit kan. Jadi mungkin karena jarak kerja dari rumah ke sini tuh
jauh, jadi mungkin nanti insya Allah kalau ada rezeki nak pindah di tempat daerah rumah gitu Oh, yang dekat dengan rumah. instansi yang dekat. Iya. Karena kan memang Mega tinggal di Prayon kan, Iya, di daerah Prayon, jaraknya 20 km, ya kurang lebih sama lah gitu. Sama. Ke Tanjung Batu, ya kira-kira 20 kilo juga memang. Kalau kita hitung-hitungan untuk minyak, ini untuk kita nih yang siang tak balik ya, Iya. kita berangkat pagi balik sore, siangnya pandai-pandai kita makan. Kalau seandainya kita siang tuh balik, mak bisa 2 kali lipat berarti kan, Iya, 2 kali 400 lipat. jadi 800. Iya, jadi 800. Jadi kerja tuh untuk minyak aja, untuk jalan Iya. motor. Jadi kalau aku sendiri lah Mega, memang kerja di sini itu hitungannya itu bukan hitungan kita itu kerja yang betul-betul kerja. Iya. Karena kalau kita hitung-hitungan secara kebutuhan, secara ekonomi, apa yang kita dapatkan itu sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang kita perlukan. Ya kan, misalnya kita perlu nih, kita kerja kita pengen nabung, kita pengen beli ini, kita pengen beli itu, sementara hasil daripada apa yang kita kerjakan itu tidak cukup untuk menutupi itu. Iya. Jadi kalau aku ini lebih ngitungnya itu ngitung belajar, cari pengalaman, cari kesibukan, ya kan? Daripada kita di rumah, kita tak ada kerja apa-apa, nganggur kan istilahnya. Pertama jadi omongan masyarakat, ya kan? Balik-balik kuliah itu tak kerja. Yang kedua ya kita kesini paling tidak kita ngelak dari omongan itu. Tak peduli gajinya berapa, yang penting orang anggapnya kita kerja kan gitu. Kerja. Karena kadang mulut orang-orang kita ini kadang agak-agak jahat juga kan gitu. Tapi kalau untuk warga 01 pasti tak macam ya mudah-mudahan tidak gitu. Karena bahaya kalau kita bahaya kalau kita ngomong ada. Bisa-bisa di unsubscribe nanti. Jangan. Jadi Hamdi ada ini ya, mau keluar dari sini ya kayaknya. Ya, ada rencana kayak gitu ya? Ada rencana, cuman tidak tahu kapan. Target ke depan itu pasti ada kan. Iya. Jadi ya hidup tuh ngalir aja lah dulu. Kalau seandainya memang nanti jalan gitu untuk pindah tempat kerja, ya mau tidak mau ya mesti pindah gitu. Tapi mungkin rezekinya di situ kayaknya. Tapi kalau kerja di sini tuh kita kalau untuk dapat biaya yang lebih besar tuh mungkin tak mungkin lah harus bilang kan. Tapi di sini ilmunya dari kita yang tak tahu apa-apa, misalnya dari kita cuman ngetik biasa aja, cuma kita dah tahu di mana posisi-posisinya. Cuman itu aja lah, mungkin di sini tempat kita belajar aja, mungkin pas suatu hari nanti tak tahu kapan atau bila kita punya rezeki yang lebih kan. Ya sih memang pekerjaan itu kan memang tidak bisa dihitung hanya dengan kita dapat gaji, kita dapat duit kan. Tentu kan banyak ya manfaat-manfaat lain lah, contohnya tadi kita dapat pengalaman, hal-hal yang kita sebelumnya kita tak tahu jadi tahu kan gitu. Makanya ya kalau dibilang sia-sia kita kerja di sini ya tidak. Gitu. Oke, kita kembali ke persoalan anak muda tadi. Terutama mengenai perempuan. Di antara segala macam kebutuhan perempuan nih, apalagi yang belum menikah, yang paling penting untuk setiap bulan itu ada, itu apa? Di antara tadi lah mungkin skincare, terus lipstick, apa segala macam tuh, tak paham juga lah apa namanya. Di antara segala macam kebutuhan itu tuh apa yang paling penting? Kalau perempuan sih, karena perempuan nih kalau menurut Mega lah kan, kalau perempuan nih kan semakin dia bertambah umur kan dia semakin gimana ya, lebih nampak dewasanya atau lebih tua sih kalau disebutnya gitu. Jadi untuk menghindari atau memperlambat penuaan, jadi kalau Mega sih yang pertama skincare aja sih. Skincare. Kalau untuk alis lipstick tuh bisa lah. Soalnya kalau skincare matahari sekarang, apalagi kalau cewek-cewek sekarang pasti pakai sunscreen bilang gitu kan. Tapi kan kalau bagi aku nih Mega ya, skincare itu kan bukan hal yang bukan dari dulu ya. Ini hal yang kayak aku tahu skincare pun sejak zaman kuliah.
Waktu zaman-zaman SMA tuh tak tahu kayaknya tak ada cewek yang pakai skincare. Yes. Kalau Mega sendiri kapan kenal skincare, kapan mulai makainya? Kayaknya kemarin pakai skincare tuh waktu jatuh motor tak sih? Jatuh motor. Jadi pas itu muka nih, jadi kan banyak-banyak luka nih. Banyak bekas luka ya. Jadi pergilah ke dokter kecantikan. Jadi dia suruh pakai ini, pakai apa biar untuk hilang lukanya tuh. Jadi dia bilang pakailah skincare ini. Jadi kalau pas Mega untuk stop, jadi muka Mega tuh jadi jerawatan gitu. Jadi mungkin ada efeknya sih. Gitu. Jadi berkepanjangan sampai sekarang ya. Jadi sampai sekarang. Gitu. Karena kan kadang ada kita-kitanya terutama yang laki-laki kadang mandang perempuan apalah asal pakai skincare aja. Apa juga. Laki-laki kan jarang lah ada laki-laki yang pakai kayak gitu kan. Cuci muka pun pakai air, pakai sabun kayak sauna lah. Itu memang itu. Kalaupun iya perawatan laki-laki itulah paling simpel. Minyak rambut. Ya kalaupun nak cuci muka pakai sabun muka. Dah itu aja paling. Cukup sampai di situ. Paling kalau untuk kebutuhan sehari-hari paling itulah sabun cuci muka, terus minyak rambut, minyak wangi dah. Itu aja tiga benda alat itu aja lah. Tak ada yang macam-macam. Lagi kadang ada perempuan yang apa namanya kalau jari-jari di kuku diwarnai pakai kutek pakai kutek tuh ada aja kan. Belum mata kan ada tuh. Iya. Dan sekarang semua lah pada palsu-palsu. Tapi kalau seandainya tak pakai nih, Mega coba lepaskan tadi skincare tak pakai, lipstick tak pakai, kira-kira bisa atau tidak? Kayaknya tak bisa. Tak bisa. Tak pede. Tak pede. Jadi kayak macam mana? Maksudnya orang dah tengok kita macam gini, pasti nanti macam buat kita makin tahu, ngapa nih sakit kata dekat, ngapa nih kata tak cantik lah budak ni, gitu malas. Saya ada pakai. Tak tergantung soalnya. Jadi kayak jadi kebutuhan hidup ya, yang memang tak bisa dilepas. Tapi kalau Mega nih, pakai ya mungkin make up, pakai lipstick, itu apakah ke setiap tempat ketika nak pergi, atau bahkan di rumah juga pakai? Aja kalau untuk keluar rumah aja sih untuk palingan untuk menghindari matahari, pas tuh karena untuk alis sama lipstick tuh palingan untuk keluar. Kalau di rumah palingan pakai skincare apa sunscreen aja sih kalau di rumah. Hitung-hitung untuk jimat. Itu untuk jimat sih. Asal pakai tiap hari ya memang habis. Ya tak cukup 300 sebulan. Jimat deh. Apa tadi ya? Apa tadi? Tadi tentang kebutuhan. Apa ya? Kalau untuk cewek ini kan kadang biasanya nih, apalagi kalau kita nak jalan, anggaplah laki-laki jemput cewek nih kan, atau suami nunggu istri dia siap-siap. Kalau Mega, untuk ya mulai dari awal lah, mandi, kemudian milih pakaian, kemudian berdandan segala macam, itu butuh waktu berapa menit atau mungkin berjam-jam? Kayaknya kalau misalnya nak ajak jalan tuh harus hari sebelumnya. Jadi itu hari sebelumnya tuh untuk pilih baju je. Pilih baju rumah. Jadi pas kalau nak bilang OTW tuh, misalnya kita nak jalan jam 1 nih. Tapi harus bilang jam 10. Itu kalau dia tak bilang dari jam 10 tuh, menangislah dia kalau nunggu. Segitu. Jadi mesti H-1 itu mesti ngasih tahu kalau nak ajak jalan ya? Iya, harus pasti. Itu hari itu milih baju. Milih baju. Kalau tak cocok, tukar. Nanti kalau misalnya hari itu, pas lah pergi masuk kat rumah aja ya gitu. Jadi kalau dia tak mood pening nak pakai baju apa, tak nak jalan. Tak nak jalan. Jalan. Palingan nanti cowoknya jadi salah. Biasalah cewek itu benar. Ujung-ujungnya minta maaf. Minta maaf. Cowok salah, padahal cowok ngajak baik kan, ngajak jalan kan, happy kan dia, tapi dia tak salah. Biasalah perempuan. Jadi berapa jam satu hari? Nih anggaplah kita nak jalan jam 10 kan. Jam 1 lah misalnya kita nak berjalan. Kira-kira berapa jam tuh siap-siapnya? Kalau untuk siapnya tuh jam 1 kan. Palingan jam 10 sampai jam 11 tuh kita mulai itu. Tak, berkaca dulu. Berkaca lah tuh. Pas main HP dulu kan. Main HP nanti palingan dah siap azan baru mandi. Lepas tu solat. Tu make up sampai 1 jam. Kalau tak apa masih nunggu juga lagi. Belum lagi, ini tak pas. Kadang ada juga pas Mega kata, semalam dah pilih baju kan. Cuma adik je cakap macam gini.
Tak lawa lah kak macam tu. Tu mulai lah tu bongkar lagi lemari ya. Tunggu lagi. Jadi tak boleh ada yang ngeritik. Tak boleh. Tak boleh ya? Kalau ada yang mulai ngomen. Komen habis. Tunggulah. Jadi memang tips untuk laki-laki nih, untuk cowok apa yang punya cewek, kalau ngajak jalan pertama kabari H-1. Yes, Ya, betul. itu yang pertama. Yang kedua, kalau nak OTW, kalau misalnya nak jalan jam 1, ngabari nak OTW itu jam 10. Jam 10. Jam 10. Jadi H-3 jam itu kita mesti ngabari dulu. Yes. Karena kalau tak macam gitu, kita menunggu 2 jam juga di rumah kan gitu. Jam. Yang ketiga, apapun yang dia pakai, macam mana pun penampilannya, nak suka atau tidak, Jangan. bilang aja kalau dia dah oke. Oke. Bilang aja, pokoknya puji aja cantik. Betul. Tak usah dikritik. Karena kalau kritik nanti imbasnya ke kita juga. Kalau nunggu lagi masih mending. Iya. Kalau lah dia tak ada berjalan lah, makin kacau tuh masalah kan gitu. Apalagi kan misalkan nih ada jerawat nih satu, ngapa berjerawat? Pasti langsung bad mood lah dia. Jangan coba-coba. Waduh, emang kacau. Jangan coba. Pasti dia cakap gini. Itulah, kan tak dibelikan bedak makanya jerawat macam gini. Kan salah siapa? Makanya jangan kalau cewek tu jangan disebut hal-hal yang dia tak suka. Kita juga yang kena. Biasalah cewek ni. Nah, tapi kita coba balikkan. Kadang kan hidup ni kan kita mesti adil kan. Ya. Mega pernah tak ngomen penampilan mungkin cowoknya, atau mungkin nunggu cowoknya lama terus mulai tak mau tuh, pernah tak? Pernah. Apa? Orang nunggu dia tak apa, orang nunggu dia tak boleh kata dia kan. Nah, yelah tak bisa. Kat dunia ni perempuan harus ditunggu. Nah, itulah kadang kita nak nyangkap dunia ni adil. Ya adil, memang ada laki-laki ada perempuan. Cuman perlakuan antara laki-laki ke perempuan dengan perempuan ke laki-laki kadang tak imbang. Iya. Iya kan? Iya. Kadang perempuan itu bisa mengkritik laki-laki seenaknya nih. Apalah macam gitu, apalah macam gini. Bahkan soal pakaian pun kita dikritik kan gitu. Betul. Tapi ketika kita ketika kita tak terima apa yang dikritik, justru nanti ceweknya yang tak mau. Iya, betul. Kenapa macam gitu? Itu sudah jadi tanda tanya besar. Kenapa macam gitu? Tak tahu. Entah. Saya tanya nenek moyang lah. Kalau ada tak tahu jugalah. Kayaknya cewek semua gitu sih. Apalagi pas kita dah siap-siap, tiba-tiba tak jadi jalan hari hujan. Padahal alasan aja, padahal kan ada jaket hujan. Kalau biasanya dia cakap, nanti je lah berhenti hujan. Itu baru kita pergi. Sebenarnya cewek tu cuba nak kalimat penenang aja biar tak ngamuk dan diri dia tu. Gitu. Cuma cowok ni tak faham. Tak peka sih kebanyakan cowok. Itulah kadang yang selalu kalimat yang selalu dilontarkan ke cowok tuh, cowok tak peka. Makanya sebetulnya perempuan itu kan boleh dikatakan sebagai makhluk yang penuh dengan teka-teki. Yeah. Jadi memang banyak tanda tanya di kepala laki-laki nih tentang perempuan. Kenapa suka tak mood? Kenapa kadang suka marah-marah tak jelas? Kadang kita tak tahu dia apa penyebabnya, tiba-tiba marah, ya kan? Kenapa tak suka nunggu tapi sukanya ditunggu? Kenapa tak suka ngajak duluan, sukanya diajak? Yeah. Kenapa kita mesti ngebaca semua yang ada dekat kepala perempuan? Padahal kalau kami tuh mikirnya itu barang itu bisa dijelaskan gitu. Apakah memang serumit itu bagi perempuan itu untuk ngasih tahu aku nak makan ini, aku nak kesini segala macam. Kenapa tidak tak langsung to the point gitu? Misalnya contoh aja. Yeah. Pasti cowok bilang nak makan kat mana? Terserah jawabannya kan, terserah. Tapi kalau untuk terserah tu, kalau sebagai negasi dalam pribadi, kalau terserah tu gini. Misalnya kita tu tak tahu di dalam dompet cowok tu ada berapa. Cuma kita tu ngasih kebebasan untuk dia sesuai dengan dompet dia sebenarnya kayak gitu misalnya. Misalnya kita nak makan ke sini, tiba-tiba dia tak ada duit. Jadi kan kesian juga kan. Nanti dia bilang kita pula apa-apa macam-macam. Terserah tu sebenarnya bukan menyusahkan laki-laki tapi untuk membebaskan laki-laki tu. Tapi itu bisa dibantah. Gini. Kalau laki-laki itu udah ngajak cewek jalan, artinya kan dia udah siap nih. Dia siap dengan segala macam apa yang nak dibawa kemana, jalan kemana. Apalagi kalau dia sampai bertanya nak kemana, kemudian nak makan apa, tentu kan tentu kan kita udah persiapkan nih. Duit dekat dompet kita nih berapa, minyak onda kita cukup atau tidak. Tapi kalau seandainya memang kita tak punya duit, tak mungkin kita berani ngajak jalan.
Iya sih. Kan gitu. Cuman masalah deh, kita kan sebagai cewek pun tak boleh egois juga sih kalau untuk masalah itu. Tunggu dulu. Iya, tak itu. Kan laki-laki selalu nyampekin. Kenapa sih Asik bilang terus? Kenapa tak langsung ngomong aja? Laki-laki udah ngasih tahu untuk kayak gitu. Tapi suka berat rasanya nih. Kalau misalnya kan, kalau nak, tapi so ini kalau misalnya kita biarlah bayar sendiri pasti dimarahkan. Cuman kita tuh tahu keuangan dia tuh dari kawan-kawan dia. Kalau dia tuh segini cuma dapat segini cuma dapat. Cuman dia tuh apa di depan ceweknya tuh dia tuh nak kelihatan kayak mana bisa memenuhi kebutuhan gitu. Karena kita tuh coba untuk ngerti. Salah. Tapi boleh aja, Bu. Tak apa. Tak apa. Dari belakang. Kan nampak muka ibu. Tak apa, Bu. Tak apa, Bu. Serius. Tak apa-apa. Tak apa, Ibu masuk aja. Nanti kan bisa dekat-dekat, Bu. Kita bisa. Iya, Bu. Oke, kita kembali lagi karena tadi ada kesalahan teknis nih guys. Teknis. Jadi kita kembali ke laptop lah. Kita kembali ke video. Mega, kemarin aku ada buat konten juga dengan salah satu emak-emak juga di tempat kita kerja juga. Jadi kemarin ada pertanyaan tentang apa sebetulnya perbedaan hidup yang dialami oleh perempuan ketika mereka sudah menikah dengan mereka sebelum menikah. Kemudian diceritakanlah mulai dari mungkin gaya hidupnya, kebutuhan hidupnya, kemudian waktu, tenaga, pikirannya segala macamnya itu tertambah bebannya kan gitu. Tentu kan banyak konsekuensi yang mau tidak mau, suka tidak suka itu mesti diambil oleh perempuan yang sudah siap untuk menikah dan menikah. Untuk Mega, bicara tentang soal tadi, apakah kan punya rencananya untuk menikah kan nanti bulan 12, bahkan sudah tunangan. Apakah memang sudah siap dengan resiko seperti itu? Kayaknya kalau untuk memilih sudah siap, kalau sudah sampai tahap ini, kita harus siap, betul-betul siap sih. Kalau untuk menikah nanti, apalagi kita tuh pilih pasangan tuh yang bisa mendidik kita tak sih sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita tak tahu cara ngurus rumah tangga macam mana, dia bisa mengingatkan seperti ini. Jadi kalau untuk menikah itu, kalau bagi Mega sih untuk warga 01 ini cara yang betul untuk menikah tuh kayaknya pilih pasangan yang sefrekuensi, yang bisa mendidik kita gitu, bisa ngajar kita dengan cara yang baik-baik aja seperti itu. Berarti sudah siap dengan konsekuensinya ya. Tapi ada satu hal yang kayaknya bagi perempuan ini hal yang paling sulit, bahkan banyak ditakuti oleh perempuan yang belum menikah. Itu apa, ketika mengandung dan kemudian melahirkan. Kan katanya sakit ya gitu, katanya gitu. Apakah Mega itu juga punya ketakutan untuk itu? Kayaknya kalau untuk ketakutan melahirkan itu, setiap perempuan pasti takut kan, apalagi kalau kita tengok kawan-kawan kita lah. Untuk semester pertama tuh pasti sakit, muntah-muntah terus, tak bisa makan sampai masuk rumah sakit kan, sampai berapa hari lah. Jadi kalau untuk ketakutan, apalagi Mega tuh pernah perempuan tuh kan setiap bulanan PMS kan. Jadi itu pernah kejadian Mega tuh PMS sampai pingsan. Jadi sakitnya tuh sampai tubuh ini tak bisa menahan gitu, jadi bisa pingsan gitu. Saking tak kuatnya tuh ya, sampai pingsan ya. Saking tak kuatnya. Itu berupa PMS ya? Melahirkan nanti ya. Ya mudah-mudahan kuat. Karena kan mau tidak mau, suka tidak suka, setiap perempuan yang sudah menikah pasti bakal mengalami itu. Kan gitu. Apalagi rumah sakit kan dah ada obat kayak penghilang rasa sakit, walaupun sebentar setidaknya adalah penenang deh. Adalah ya. Tapi kalau udah hilang atau tahu apa memang.
Bahkan sampai ada yang pingsan kan, jangan. Itu, pingsan tak apa kalau tak hidup lagi. Aduh, mati, itu aduh. jangan. Masih sehat ya. Jauh. Jalani aja lah. Laki-laki cuma bisa ngasih semangat aja kan. Semangat tu Kos. Tak tahu bini saya mati kata. Semangat itu. Ngasih semangat. Ngasih biaya. Orang melahirkan bukan tak pakai biaya tuh. Ya, kalau dulu mungkin agak murah. Karena pakai dukun beranak. Nah, sekarang kira-kira kalau pakai dukun beranak siap tak perempuan? Dia sekali kena sikit-sikit. Tapi iya Mega. Sampai sekarang pun sebetulnya dukun beranak itu masih eksis. Kan masih ada orang-orang yang pakai dukun beranak. Ini kalau dukun beranak tuh misalnya biasa sih tempat Mega macam bidan-bidan tuh cuma untuk dorong perut. Ngebantu sama, ya. Apa kayak betulkan posisi bayi gitu, kayak diurut gitu. Biar tak sungsang sih kayaknya. Itu bisa ya? Bisa kayaknya. Tapi ada juga sih yang kedokteran melarang takutnya posisi itu salah atau apa di dalamnya rusak gitu kan. Biasanya kayak gitu. Terlalu dipaksa. Takutnya keguguran kan sebelum itu. Jadi tetap dipakai juga dukun beranak tuh ya. Memang kadang orang dulu kan memang semuanya pakai dukun beranak. Mungkin kalau aku dulu pakai dukun beranak. Masih ada saksi yang dukunnya itu sekarang itu. Apalagi kalau tempat kita tuh kalau plasenta kayak kakaknya kita tuh di dalam perut, tahu kan? Apa itu namanya? Plasenta kita yang macam tempat makanan gitu kayak urat-urat gitu. Itu kan biasa gunakan dukun beranak untuk cuci darahnya, untuk kuburkannya, biasanya seperti itu. Sebab tempat kita kan untuk hal-hal seperti itu kan masih diakui kayaknya. Karena memang sebetulnya ajaibnya, mungkin kelebihan juga lah dari dukun beranak tuh, dia bisa ngebaca kita di dalam perut ini macam mana kondisinya. Padahal dia tak pakai alat. Itu kadang yang sebetulnya bagi kita yang sekarang lebih mengandalkan tenaga medis kan, semuanya menggunakan alat, bahkan kita tengok dalam langsung bisa, tapi dukun itu tak pakai itu, bagi kita kayak tak masuk akal. Ya kan? Karena kita percaya aja, karena orang tua kita dah ngalami kan. Karena aja sebenarnya kita tak percaya, tapi karena orang tua dah ngalami, mungkin kita ada sedikit percaya sih. Atau mungkin udah punya plan kira-kira nak punya anak berapa, punya anak laki-laki atau perempuan dulu? Kayaknya sih dikasihnya aja, tapi kalau boleh 2 aja. Ikut ini ya, anjuran KB ya? Iya, anjuran KB. 2 anak cukup? 2 anak cukup, jadilah. Tapi tak tahu juga nanti kalau mantau nak lagi kan. Tapi kalau nak lagi pasti mak ada yang teruk, bapak ada yang lenggang kaki je. Tapi ada Mega, di daerah mana ya? Dia suami istri, anaknya 17. 17 orang. Jadi aku ngebayangkan itu, mak, ini ngasih makan dia tuh, sekolah. Ya ngasih makan 1. Yang perempuan ini bisa segitu kuatnya melahirkan 17 anak tuh. Kayaknya kalau untuk 17 tuh biasa beranak normal. Kalau sesar memang itu memang udah koyak-koyak. Mana bila depan belakang samping sini ya. Oke, warga RT 001 Mega, kayaknya waktu kita juga udah terlalu siang. Waktunya kita istirahat, balik makan. Kalau yang mau mandi, mau tidur duluan. Jadi kayaknya kita cukupkan pembahasan kita pada hari ini ya. Memang sebetulnya banyak lagi pembahasan yang pengen kita bicarakan. Cuma karena waktu, karena kesempatan, jadi tidak bisa kita paksakan. Mungkin nanti bakal kita bahas di video selanjutnya. Terakhir, coba Mega sampaikanlah pesan-pesan ataupun nasihat untuk warga kita nih, warga RT 001. Untuk nasihat mungkin tidak, tapi untuk pesan-pesan untuk warga 001, kalau untuk menikah, diusahakan untuk memilih pasangan yang baik, seakal dan sehati dan sefrekuensi. Untuk cita-cita untuk masa muda seperti ini pasti belum tercapai saat ini, tapi untuk apa yang kita lakukan sekarang ini jangan untuk bilang sia-sia, tapi suatu hari nanti Tuhan pasti ngasih hal keberhasilan dan semoga berjaya. Amin. Oke Mega, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan penonton kita warga RT 001
bisa mengambil kesimpulan yang baik ya dari apa yang kita bahas hari ini. Yang baik itu silakan diambil, silakan dicontoh, silakan dijadikan referensi untuk kehidupannya. Tapi yang salah ya jangan kan gitu. Karena kita tidak merasa apa yang kita bahas, pendapat kita itu betul. Oke Mega, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di mungkin video selanjutnya. Oke. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Jangan lupa subscribe deh guys.